John Jones, seorang pria muda dari Amerika Serikat, terjebak dalam sebuah lorong di bagian dalam gua saat berwisata bersama keluarga. Ia meninggal setelah bertahan selama 27 jam dalam keadaan terbalik. Kini mayatnya masih terjebak dalam lorong gua dan belum bisa dikeluarkan. John Edward Jones merupakan seorang suami dan ayah dari seorang putri kecil yang baru berusia 1 tahun saat tragedi itu terjadi. Saat ia pergi bersama keluarga, berekspedisi dan berwisata ke Gua Nuti Putih di Utah, Amerika Serikat. Suatu malam di tanggal 24 November tahun 2009, John bersama adik dan 9 teman dan anggota keluarga lainnya mulai menjelajah gua. Ia yang sedari kecil sudah biasa melakukan penjelajahan serupa, merangkak masuk ke dalam salah satu lorong gua berukuran sempit yang dikenal dengan sebutan birth canal atau saluran kelahiran. John terus merangkak secara perlahan dan yakin bahwa ia akan keluar di salah satu bagian lorong lainnya. Namun malangnya, ia salah mengambil belokan dan menuju lorong yang semakin sempit. Tanpa ada kecurigaan, ia terus saja merangkak masuk sampai akhirnya ia menyadari bahwa dirinya terjebak dan tak mampu lagi untuk bergerak mundur apalagi berbalik. Josh, adiknya yang juga bersamanya saat itu, menemukan kakaknya terhimpit di antara bebatuan dengan posisi tubuh ke bawah dan kaki yang menyembul keluar. Ia berusaha untuk menariknya, namun upayanya gagal. Alih-alih membantu, usahanya malah membuat John semakin masuk ke dalam himpitan dan terjebak lebih dalam dengan posisi tangan tersemat di bawah dada yang tidak memungkinkannya untuk bergerak. Melihat keadaan yang terjadi, Josh segera keluar meminta bantuan. Lokasi Gua Nuti Putih yang jauh membuat regu penolong memerlukan waktu yang lama untuk datang ke lokasi. Dan Susi Motola, anggota tim yang pertama tiba, baru bisa muncul di lokasi 3,5 jam kemudian. Melihat posisi terjebak John yang cukup rumit, ia menyadari diperlukan lebih banyak anggota terlibat. Namun malangnya, anggota tim penyelamat lainnya beserta peralatan dan perbekalan tiba di lokasi 24 jam kemudian. Para tim penyelamat harus masuk dengan jarak 120 meter dari muara gua dan turun sedalam 30 meter untuk menggapai lokasi. Mereka berjuang melawan waktu, mengingat John yang telah lama berada dalam posisi terbalik. Tim berencana menggunakan sistem katrol dalam upaya penyelamatan. Dan John sempat bergerak selama beberapa meter sampai akhirnya kabel putus dan ia kembali terjatuh. Upaya penyelamatan pun gagal dikarenakan sudut gua yang menyulitkan evakuasi, didukung dengan berat badan John yang cukup besar serta lokasi penempatan katrol yang kurang kokoh. Posisi John dengan kepala berada di bawah menimbulkan tekanan pada kepalanya. Darah sulit mengalir ke seluruh tubuh. Jantungnya bekerja dengan keras untuk memompa darah agar tidak memenuhi kepala, dan paru-parunya tidak lagi berfungsi dengan baik. Yang bisa dilakukan tim penyelamat hanyalah menyuntikkan obat-obatan lewat kaki untuk menenangkannya. Setelah satu-satunya cara yang bisa dilakukan gagal, para penyelamat dan keluarga pun harus dengan berat hati merelakan John terjebak di sana. Setelah melewati waktu selama 27 jam, pada tengah malam tanggal 25 November 2009, John dinyatakan meninggal dunia karena mati lemas dan gagal jantung. Dan atas persetujuan pihak keluarga, tubuh Jones ditinggalkan di lokasi dan lubang gua kini ditutup dengan semen, dan sebuah plakat ditempelkan pada bagian depan gua sebagai pengingat kejadian malang yang terjadi di sana.
Gua Nuti Putih sendiri sudah sering memakan korban. Sebelumnya pada 2004 lalu, 2 orang anak anggota pramuka nyaris kehilangan nyawa mereka dalam waktu berselang seminggu. Beruntungnya, tim penyelamat berhasil menyelamatkan mereka. Bahkan salah seorang dari mereka sempat terjebak selama 14 jam di dalam gua. Dan setelah kejadian yang menimpa kedua remaja tersebut, Gua Nuti Putih pun sempat ditutup hingga akhirnya pada tahun 2009 dibuka kembali dan memakan nyawa John Jones 6 bulan kemudian. Kini lorong tempat Jones terjebak telah ditutup dalam upaya menghindari korban selanjutnya. Dan atas izin dari mantan istri John, sebuah film berdasarkan kisahnya telah dibuat dengan judul The Last Descent. Demikian kisah kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe.